Masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Masalah ekonomi adalah masalah yang timbul saat keinginan dan kebutuhan bertemu dengan sumber daya yang terbatas. Sedangkan sistem ekonomi adalah cara suatu negara mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas menyebabkan masalah pokok ekonomi, dan terbagi atas masalah ekonomi dan sistem ekonomi Indonesia, yang dimana dalam masalah ekonomi terbagi atas dua, yaitu klasik dan modern. Lalu di bagian sistem ekonomi Indonesia terbagi atas karakteristik perekonomian Indonesia dan nilai-nilai dasar perekonomian. Lalu dalam masalah ekonomi yang dalam klasik dan modern diatasi dengan cara sistem ekonomi, dan terbagi atas 4, yaitu tradisional, liberal, komando, dan campuran. Yang pertama ada masalah ekonomi klasik dan ekonomi modern. Masalah ekonomi klasik. Yang pertama ada produksi, yang dimana produsen menentukan bagaimana menghasilkan barang dan jasa agar bisa memenuhi beragam kebutuhan yang muncul. Yang kedua ada distribusi, di mana distributor menentukan bagaimana barang dan jasa sampai kepada konsumen yang membutuhkan. Yang ketiga ada konsumsi, di mana konsumen menentukan bagaimana barang dan jasa yang beredar dapat dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dalam kegiatan ekonomi, hal penting yang harus diperhatikan adalah pengambilan keputusan tentang pemecahan masalah ekonomi, yaitu apa atau what, bagaimana how, dan untuk apa for whom. Yang dimana yang pertama ada what, barang atau jasa apa yang diproduksi dan berapa banyak. Yang kedua ada how, bagaimana cara memproduksi barang atau jasa. Dan yang ketiga for whom, untuk siapa barang atau jasa diproduksi. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah cara suatu negara mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran. Ada 4 macam sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi terpusat atau komando atau sosialis. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar atau liberal atau kapitalis. Dan yang keempat, ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi tradisional. Tentunya kita sering mendengar kata tradisional. Tradisional sendiri selalu diidentikan dengan istilah kuno, ketinggalan zaman, dan terbelakang. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang menurut para adat istiadat dan kebiasaan secara turun-temurun dalam melakukan kegiatan ekonominya. Contohnya adalah kegiatan barter. Kelebihan sistem ekonomi tradisional, yang pertama ada sumber daya dan lingkungan terjaga, kedua hubungan masyarakat masih kuat. Nah, kekurangannya, yang pertama ada pemenuhan kebutuhan bergantung dari alam, dan kedua peradaban sulit maju dan berkembang. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional ada 5. Yang pertama, teknik produksi yang digunakan sederhana. Yang kedua, modal yang digunakan sedikit. Yang ketiga, pertukaran dilakukan dengan sistem barter. Keempat, belum terdapat pembagian kerja. Dan yang kelima, ada terikat tradisi. Yang kedua, ada sistem ekonomi komando atau terpusat, yang dimana sistem ekonomi ini pemerintah membuat semua kebijakan menyangkut produksi, distribusi, dan konsumsi. Kelebihannya ada 3. Yang pertama, ekonomi masyarakat ditanggung pemerintah. Yang kedua, pemerintah mudah mengendalikan harga dan inflasi. Dan ketiga, ada kondisi pasar dalam negeri stabil. Kekurangannya, masyarakat tidak memiliki kebebasan di sektor ekonomi, terhambatnya inovasi dari masyarakat, dan rentan apabila ada konflik politik. Negara dengan sistem ekonomi komando yaitu ada 3.
pertama ada Tiongkok, yang kedua Rusia, dan yang ketiga Korea Utara. Yang ketiga ada sistem ekonomi pasar atau liberal, yang dimana sistem ekonomi pasar atau liberal ini merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan masing-masing individu untuk melakukan kegiatan seperti produksi, distribusi, dan konsumsi, dan memperoleh keuntungan tanpa campur tangan pemerintah. Dan ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya ada 3. Yang pertama, masyarakat memiliki hak yang sama di sektor ekonomi, produktivitas tinggi, masyarakat memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi. Dan kekurangannya, memicu terjadinya monopoli pasar, terdapat kesenjangan ekonomi yang dalam, dan perekonomian mudah menghadapi ketidakstabilan. Negara dengan sistem ekonomi liberal ada 3, yaitu Amerika Serikat, Jerman, dan Belanda. Yang keempat, ada sistem ekonomi campuran, yang dimana pemerintah dan swasta bekerja sama dan berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Kelebihan dan kekurangannya adalah kelebihannya ada mencegah adanya monopoli pasar, kestabilan ekonomi lebih terjamin, sektor ekonomi diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Kekurangannya, keuntungan pihak swasta tidak maksimal dan tidak jelasnya batasan pemerintah dan swasta dalam perekonomian. Negara dengan sistem ekonomi campuran ada 3, yaitu yang pertama ada India, yang kedua Filipina, dan yang ketiga ada Malaysia. Sistem ekonomi Indonesia tidak terlepas dari pandangan hidup bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu Pancasila sebagai pedoman. Pasalnya, falsafah Pancasila ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan berdasarkan asas kekeluargaan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, karakteristik perekonomian Indonesia itu terdiri atas 9, yaitu yang pertama ada negara kepulauan, yang dimana Indonesia sebagai negara kepulauan. Negara Indonesia adalah negara yang diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara Indonesia terbentang sepanjang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan dari 95 derajat bintang timur sampai 141 derajat bintang timur. Yang kedua, menghadapi persoalan kependudukan. Persoalan pendudukan di Indonesia itu ada banyak dan tidak merata, dan yang selalu dihadapi di negara berkembang. Maksudnya adalah laju pertumbuhan yang tinggi dan tingkat kesehatan yang rendah adalah salah satu ancaman masalah di negara berkembang. Yang ketiga ada kaya sumber daya alam, yang dimana Indonesia sebagai negara kepulauan yang terkenal dengan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Nah, dalam berbagai daerah di Indonesia juga dikenal sebagai penghasil berbagai jenis bahan tambang, seperti timah, gas alam, nikel, tembaga, timah, batu bara, emas, dan perak. Yang keempat, kekurangan modal. Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang luas dan potensi yang cukup besar untuk modal seperti yang telah dijelaskan. Tetapi Indonesia ketergantungan terhadap modal dari negara lain dalam bentuk pinjaman sangat tinggi. Yang kelima ada struktur ekonomi. Struktur ekonomi dapat diartikan sebagai komposisi peranan masing-masing sektor dalam perekonomian, baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektoral ke dalam sektor primer, sekunder, dan tersier. Yang keenam ada industrialisasi lamban. Yang ketujuh ada sistem ekonomi campuran, di mana sistem ekonomi yang mengambil kebaikan dari sistem ekonomi liberal dan sosialis. Meski dalam praktiknya tidak 100% melakukannya, melainkan cenderung ke arah liberalis atau kapitalis. Yang kedelapan, adanya dualisme ekonomi. Dualisme ini maksudnya adalah
adanya dua pentingan yang sama kuat. Contohnya adalah dualisme teknologi, dualisme kepentingan, dan sebagainya. Yang kesembilan, perekonomian dikuasai oleh unit-unit usaha besar, yang dimana perekonomian yang masih dikuasai oleh unit-unit besar maksudnya adalah sektor pendapatan Indonesia masih dikuasai oleh sektor-sektor industri besar seperti rokok.